Hai anak-anak kelas 4, jumpa lagi bersama Teacher Albert dalam muatan pelajaran matematika. Semoga pada kesempatan ini Teacher menemukan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk menerima pelajaran matematika pada kesempatan ini. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang pecahan, terlebih khusus materi tentang penaksiran pecahan. Baik, penaksiran pecahan. Yang pertama kita harus memahami arti kata menaksir atau penaksiran. Jadi menaksir artinya memperkirakan. Penaksiran berarti perkiraan. Jadi menaksir artinya memperkirakan, memperoleh hasil, mencari hasil dengan mengira-ngira. Baik, penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Jadi apabila kita disuruh untuk menaksir kira-kira berapa banyak jumlah siswa kelas 4A. Nah, kita hanya lewat di depan kelas terus kita lihat, oh kira-kira mereka semua ini 25 anak. Oh, kira-kira mereka ini semuanya 30 anak. Begitu. Kita hanya melihat saja tanpa menghitung satu per satu. Nah, hasil penaksiran mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, jadi tadi misalnya di dalam kelas 4A itu hasil yang sebenarnya adalah, jumlah siswa yang sebenarnya adalah 26 anak. Ada yang bilang, oh kira-kira mereka 25. Berarti penaksiran dia benar, karena hasilnya itu mendekati. 25 dengan 26 kan dekat. Begitu. Oke, kita lanjut. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya, bulatkan dahulu pecahan kesatuan terdekat, kemudian dijumlahkan, dikurangi, dibagi atau dikali, tergantung operasi hitung yang tertulis di dalam soal. Oke. Contoh, 21/4 tambah 57/8. Nah, ini adalah lambang kira-kira ini. Ya, lambang kira-kira. Lambang penaksirannya ini. 21/4 tambah 57/8. Nah, 21/4, 1/4 ini karena dia lebih dekat ke 0, maka dia dibulatkan menjadi 0, sehingga 2 tambah 0 sama dengan 2 di sini. 57/8. 7/8 ini kebetulan dia mendekati ke angka 1, maka 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka penaksirannya menjadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi 21/4 tambah 57/8 kira-kira hasilnya sama dengan 8. Oke. Nomor 2 tentang pengurangan. 3/4/5 kurang 1/4 kira-kira. Ya, jadi 3/4/5 ini diperkirakan sekitar 4. Terus 1/4 diperkirakan menjadi 1, maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Oleh karena itu 3/4/5 kurang 1/4 hasilnya adalah kira-kira 3. Nah, bagaimana cara membulatkan pecahan 4/5 menjadi 1? Supaya ini kan 3 tambah 1 di sini menjadi 4. Nah, caranya teacher sudah bahas di video yang sebelumnya. Kalau belum paham, belum mengerti, nanti ditonton kembali video yang sebelumnya. Oke, next. 5/6 kali 3 3/4. Nah, 5/6 ini kan pecahan biasa, dibulatkan menjadi 1 karena dia lebih dekat ke angka 1. Jadi kita tulis di sini 1, 3/4 ini dibulatkan menjadi 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka 1 kali 4 sama dengan 4. Next, pembagian. Nah, ini bilangan bulat nanti. Ini bilangan bulat, bukan pecahan ya. Jadi 10 bagi 1 5/6. Ini bilangan pecahan.
Nah, kita bulatkan dulu. Kalau bilangan bulatnya tetap seperti biasa kita tulis 10 bagi 5 per 6 karena mendekati 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Next, yang berikut adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Pecahan desimal identiknya dengan koma ya. Ya. Caranya, bulatkan dahulu ke satuan atau puluhan terdekat. Jadi bilangan-bilangan desimalnya itu dibulatkan dulu ke satuan atau puluhan terdekat. Kemudian dijumlahkan atau dikurangi, dibagi atau dikali, tergantung dari operasi hitung yang disediakan. Kalau misalnya penjumlahan ya dijumlahkan dan seterusnya. Contoh nomor 1, 3,8 tambah 1,2. Jadi 3,8 ini diperkirakan dia dibulatkan ke satuan terdekat. Ke satuan terdekat. Karena sini satuan di sini. Jadi 3,8 tambah, dan 3,8 ini diperkirakan dia menjadi 4. Karena dia mendekati 4 ini. 1,2 dibulatkan menjadi 1 karena ini bilangan persepuluhannya 2. 2 ini kan kurang dari 5, berarti dihilangkan, dijadikan 0 tadi. Nah, dijadikan 0. Oke. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Next. Nah, ini 25,4 kurang 8,5. 25,4 ini diperkirakan menjadi 25,4. 4 ini kurang dari 5, berarti dia dihilangkan menjadi 0. Jadi 25 tambah 0 sama dengan ini 25, terus ini 5. 5 ini kan dia sama besar dengan 5, berarti dia dibulatkan ke atas, dicoret, diganti dengan 0, terus bilangan sebelahnya dapat 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9 di sini. Jadi 25 kurang 9 sama 25 kurang 9 sama dengan 16. Next. Ini 11,6 kali 5,2. Nah, 11,6 ini diperkirakan menjadi 12. Dasarnya dari mana? 6 ini kan lebih besar dari 5, berarti dia dicoret jadikan 0, tapi sebelah kirinya harus dapat 1. Jadi 11 tambah 1 sama dengan 12 di sini. Nah, sini 5,2 diperkirakan menjadi 5 di sini. Kenapa? Karena 2 kurang dari 5, maka dicoret dan digantikan dengan 0 di sebelah kirinya tanpa dapat apa-apa karena dia kurang dari 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. 12 kali 5 sama dengan 60. Yang berikut, contoh yang berikut adalah 60,2 bagi 29,8. Jadi ini kita perhatikan 2 ini kurang dari 5, berarti dicoret dan digantikan dengan 0. Sebelah kiri tidak dapat apa-apa karena dia kurang dari 5. Jadi dia tetap dapat 60. Nah, ini 29,8 bilangan persepuluhannya dia 8, berarti lebih besar dari 5, maka dia dicoret, digantikan dengan 0. Sebelah kirinya dapat 1. Jadi 29 tambah 1 sama dengan 30. 60 bagi 30 sama dengan 2. Oke. Yang berikut 3. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Baik. Nah, untuk penaksiran operasi hitung persen ini dia agak sedikit berbeda dengan kedua pecahan yang sebelumnya. Caranya adalah penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan, yaitu 25%. Jadi kita mendekatkan bilangan persennya ke 25, 50%, 75% dan 100%. Baik. Untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian soal, maka 25% ini kalau disederhanakan menjadi 1/4. 1/4 ini dapat dari mana? Nah, dapatnya dari sini. 25% itu kan artinya 25/100. Ya. Kalau disederhanakan dengan 25, berarti 25 bagi 25 1/100 bagi 25 4. Maka pecahan sederhana dari 25% adalah 1/4. Begitu pula 50%,
75% dan 100%. 100% ini sama dengan 1. Oke. Jadi ingat saja itu. Kalau proses untuk mendapatkan pecahan sederhananya ini. Nah, kalau ini dia akan menjadi 50%, berarti 50 per 100. Disederhanakan dengan 50. Ini 50 bagi 50 sama dengan 1. 100 bagi 50 sama dengan 2. Jadi memang benar ini 1 per 2. Oke. Ya. Contoh nomor 1, 24% dari 200. Berarti 24% kita menggunakan bilangan acuan 25 ini. Karena 24% ini dia lebih dekat ke 25%, maka 24 ini kita ubah menjadi 25%. 25% kali 200. 25%-nya diubah menjadi 1/4, jadi 1/4 kali 200 sama dengan 50. Dari mana 50? 1/4 kali 200 berarti ini 200 dibagi 4. 200 dibagi 4 50. 50 kali 1 sama dengan 50 di sini. Oke, nomor 2. 53%. 53%, karena 53 ini dia mendekati 50%. Ini 53 mendekati 50, walaupun dia lebih 3 tapi dia dekat dengan 50. Nah, jadi kita ubah menjadi 50% kali 8. Jadi 50%-nya kan diubah menjadi pecahan sederhananya menjadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 kali 8 berarti 8 bagi 2 4. 4 kali 1 sama dengan 4 di sini. Oke. Nah, ternyata materinya telah selesai. Harap adik-adik bisa memahaminya. Kalau memang belum mengerti, harap diputar kembali videonya dan bisa ditonton kembali. Nah, di sini sudah latihan mandiri ya, dikerjakan sendiri di rumah, minta bantuan orang tua atau minta bantuan guru lesmu, minta bantuan di internet, boleh. Nah, ini soalnya harap dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran matematika pada kesempatan ini dengan penuh semangat. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.